Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Elvira Valeri dengan NIM 19439865 TP 12403. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas EGPP, yaitu mengenai karbohidrat, dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman semua. Oke, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana pengaruh cooking yield dan cooking loss terhadap satu sama lain? Jadi bisa dilihat di tabel sebelah kanan ini, semakin lama waktu pemanasan, maka cooking yield-nya akan semakin besar dan cooking loss-nya juga semakin besar. Oleh karena itu bisa kita disimpulkan di sini bahwa hubungan cooking yield dan cooking loss ini berbanding lurus. Nah, jadi tuh peningkatan cooking yield bisa dikaitkan dengan jumlah ketersediaan dari gugus hidroksil pati untuk hidrasi. Sehingga semakin lama waktu pemasakan, granula patinya akan membekak dan muncul rongga-rongga di sekitarnya, sehingga cooking yield-nya akan semakin besar. Sedangkan peningkatan cooking loss ini tentunya menunjukkan bahwa sejumlah besar amilosa dan amilopektin ini setelah berdifusi keluar dari granula pati. Jadi teman-teman di sini tuh pemanasan menyebabkan cooking yield dan cooking loss yang meningkat. Jadi keduanya itu berjalan bersamaan. Jadi dalam pemasakan itu pasti terjadi cooking yield dan cooking loss. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pada WSN 12, mengapa terjadi penurunan RS dan SDS serta peningkatan RDS, padahal juga termasuk overcook. Mungkin di sini teman-teman bisa dilihat WSN 12 ini kan untuk WSN yang cooking time-nya 12 menit. Nah, di sini overcook. Untuk yang RDS, di overcook-nya itu dia cooking WSN 12 ini berbeda gitu. Kemudian di SDS, di WSN 12 ini juga terjadi perbedaan gitu, walaupun dia overcook. Kemudian di RS juga terjadi sedikit perbedaan juga walaupun dia overcook. Nah, hal ini sebetulnya disebabkan karena pada penelitian kali ini digunakan tren yang paling banyak. Jadi digunakan tren yang menunjukkan bahwa si overcook ini gitu loh. Jadi digunakan rata-rata dari WSN 8, 10, dan 12, makanya bisa disimpulkan demikian. Kemudian di pertanyaan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan gangguan progresif ikatan hidrogen protein gluten dan pati? Jadi yang pertama itu adalah faktor keberadaan air. Perlu kita ketahui juga bahwa air ini merupakan salah satu penyebab gelatinisasi dari pati. Kemudian yang kedua ada suhu gelatinisasi dan yang ketiga ada waktu pemanasan. Suhu yang semakin meningkat dan waktu pemanasan yang semakin lama dapat menyebabkan ikatan tersebut semakin melemah sehingga air semakin mudah terpenetrasi ke dalam granula sehingga terjadi gangguan progresif dari ikatan hidrogen protein gluten dan pati. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang keempat yaitu mengapa pemasakan hanya meningkatkan RDS secara signifikan dan mengurangi SDS dan RS. Nah, di sini bisa diketahui, bisa dilihat juga bahwa memang benar adanya bahwa pemasakan meningkatkan RDS secara signifikan. Bisa dilihat sebagai berikut datanya, namun mengurangi SDS serta RS. Nah, hal ini disebabkan karena pada WSN yang mentah itu memiliki granula pati yang terletak di dalam region amorfos dan kristalin, sehingga granula pati ini punya resistensi kecernaan yang lebih tinggi. Sedangkan pada WSN yang sudah mengalami pemasakan, itu prosesnya dapat memperbesar rongga di sekitar granula pati tergelatinisasi dan juga bisa menurunkan intervensi dari protein sehingga dapat memperbesar akses dari enzim alfa amilase untuk memecah polimer pati. Oleh sebab itu, pemasakan ini dapat meningkatkan RDS, yaitu rapid
digestive starch, yang mana rapid digestive starch ini kan mudah dicerna oleh pencernaan kita, sedangkan mengurangi SDS dan RS, yaitu slowly digestive starch dan resistant starch. Mengapa demikian? Karena pada WSN mentah ini kan kandungan SDS dan RS-nya lebih banyak. Nah, di proses pemasakan itulah yang menurunkan kandungan SDS dan RS-nya sehingga menjadi RDS. Oleh sebab itu, kandungan RDS-nya itu meningkat. Mungkin demikian jawaban yang bisa saya berikan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari jawaban-jawaban tersebut. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih.